Karena saya hidup di desa, saya benar-benar nggak ada tim, saya benar-benar melakukannya sendirian. Akhirnya banyak DM yang masuk, minta mereka diramal. Pak D, saya lahir hari ini, suami saya lahir hari ini, kira-kira bagaimana? Dalam pikiran saya sejak saat itu, ya uang itu efek samping lah. Efek samping. Saya mengerjakan sesuatu dengan sebaik yang saya mampu, selebihnya uang itu bukan urusan saya lah. Saya nggak mikir. Halo, welcome back to podcast Udah lama banget nih nggak posting karena kemarin ada kesalahan teknis. Jadi peralatannya rusak. Ini baru kita coba aktif lagi. Setelah sekian lama pasif ya. Hari ini jauh-jauh ke Kras. Kras tuh masih Kediri ya Om? Masih Masih Kediri. Ketemu sama Om Minawan Arif. Jadi kemarin ceritanya lagi posting konten di Pare, kamu Inggris. Tiba-tiba Om Minawan Arif komen nih, katanya selamat datang di Kediri. Tahu-tahu ternyata orang Kediri ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ngeliat di TikTok atau Instagram, banyak quotes-quotes yang berseliweran dari Om Minawan Arif. Kalau saya tuh waktu itu dengerin, mungkin bulan November tuh Om pertama kali. Ya Om duduk itu kan, nggak nyangka nih bakal bisa ketemu. Ya, terus tadi bareng Creative Signer, ada Takin yang bantu rekaman hari ini, kita langsung ke Kras buat ketemu sama. Nah, nanti boleh lihat ya, di situ ada akunnya IG Om Minawan Arif sama TikToknya. Tentunya banyak nih Om yang penasaran dari profilnya Om Minawan Arif ini. Sebagai profesi sehari apa tuh Om? Kebetulan saya sebagai arsitek. Arsitek? Arsitek, pendidikan saya memang di bidang arsitektur. Yaitu kerjaan sehari-hari di bidang itulah, walaupun tidak menangani proyek-proyek yang besar, cuma proyek-proyek kecil lah. Dari tahun berapa arsitek Om? Saya lulus tahun 95, ya mulai tahun 95 itu saya mulai berprofesi sebagai arsitek. Artinya sudah berapa tahun itu ya? 28 tahun ya. 28 tahun. Lumayan panjang ya Om. Ya begitulah, artinya itu dunia pilihan saya, dan kebetulan saya bisa menikmatinya. Karena dari sana saya bisa banyak belajar lah. Dunia arsitektur itu dunia yang kompleks. Bertemu banyak orang, bertemu dengan banyak karakter. Dan mungkin juga dunia arsitektur lah yang banyak memberikan inspirasi untuk saya menjadi konten kreator. Ya, mengenai konten kreator nih Om. Ini udah berapa lama ditekuni Om? Konten maksudnya? Mungkin dari tahun 2018. 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau dibilang konten kreator sebenarnya enggak lah. 2018 itu saya belum menyadari bahwa sebagai konten kreator. Artinya saya benar-benar sadar ingin menjadi konten kreator itu mungkin 2021. Oh, 2 tahun terakhir berarti 2 tahun terakhir lah. Yang benar-benar menyadari bahwa ini ternyata profesi konten kreator itu ada, itu baru sekitar itu. Sebelumnya ya cuma iseng lah. Nggak seserius sekarang. Kepikirannya bikin konten kayak sekarang tuh gimana Om? Apa tuh yang memunculin ide awalnya? Saya mau bikin kutipan waktu itu misalnya. Dari apa tuh Om? Kebetulan tempat saya ini, jadi tempat ini itu tempat kongkonya anak-anak. Jadi mereka punya ide apa, mereka punya ide usaha apa, itu biasanya di sini ngomongnya. Di sini ngomongnya, nah kebetulan saya memang paling tua, artinya yang saya bilang itu anak-anak muda. Jadi saya lebih ke mendorong mereka, lebih ke menyemangati mereka tentang usahanya, jalan berpikirnya harus seperti apa, sesuai dengan pengalaman saya di bidang arsitektur. Artinya ada mindset apa
yang harus saya tanam ke mereka. Nah, itu yang kira-kira menjadi awal ide untuk membuat konten. Artinya semangat saya untuk menyemangati mereka. Itu ide awalnya. Lebih ke berbagi. Iya, karena saya tahu di luaran sana banyak anak muda yang butuh semangat itu. Kurang lebih seperti yang anak-anak muda cangkruan di sini, kurang lebih seperti itu. Terus baru ke media sosial. Iya, di samping juga pengalaman hidup saya, artinya karena saya sudah cukup tua, artinya ya lebih banyak pengalaman hidup yang menurut saya bisa saya bagi. Bukan berarti pengalaman hidup saya itu yang terbaik, enggak. Tapi setidaknya dengan cara berpikir saya bisa menjalaninya dengan baik di berbagai situasi. Jadi ketika saya jatuh, ketika kehidupan saya sedang normal, itu bagaimana saya berpikir, itu bukannya terbaik, pasti. Cuma sejauh ini menurut saya merasa baik-baik aja. Nah, dari situ saya ingin berbagi, kurang lebih seperti itu. Jalan berpikir saya hingga akhirnya menjadi konten. Dari konten-konten Om itu kan saya pertama kali ngeliat lagi duduk gitu ya, ngobrol, bahasanya tuh kayak bahasa-bahasa yang gampang dimengerti gitu, dan cenderung kutipannya lebih segar ya. Muncul-muncul ide itu dari mana waktu itu tuh Om? Kembali, artinya sebagian besar saya mengingat-ingat ketika dulu saya mengalami perjalanan hidup yang sedang tidak enak, itu apa yang saya pikirkan. Jadi gini, saya pernah ada fase ketika hidup saya bisa dibilang sangat di bawah. Tapi ternyata saya bisa melewati itu. Nah, kemudian saya ingat-ingat dulu apa yang saya dipikirkan ketika saya merasa jatuh, dan terbukti itu saya bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Nah, artinya pikiran-pikiran itu saya ingat-ingat, itu jadi konten. Diuraikan kembali. Iya, diuraikan kembali. Disimpulkan. Betul. Disampaikan. Lewat media sosial. Banyak yang penasaran juga tuh Om, sama konten-konten Om Gunawan Arif. Pakai tim atau enggak nih katanya? Enggak. Jadi karena saya hidup di desa, saya benar-benar enggak ada tim. Saya benar-benar melakukannya sendirian, dan anehnya saya lebih nyaman dengan itu. Sendiri? Nah, lebih nyaman sendiri karena gini, jadi saya orang yang sebenarnya nggak disiplin. Waktu saya tentukan sendiri, kapan saya akan mengerjakan sesuatu. Jadi kalau saya punya tim pun rasanya juga susah untuk matching. Saya ngerjakan kadang tengah malam, saya mikir kadang tengah malam, saya editing tengah malam. Saya ingin gambar seperti ini, saya harus berangkat pagi-pagi. Jadi saya nggak mau tergantung dengan orang lain yang nanti malah jalanannya menurut saya kurang nyaman. Saya lebih enjoy dengan sendirian, saya melakukan apapun, jam berapapun, saya enak menjalaninya. Kurang lebih seperti itu, Pak Tommy. Mengenai ini, belajar voice over, ngambil video, editing, pernah nggak Om ikutin kursus segala macam? Itu belajarnya dari mana? Kalau kursus resmi enggak lah. Nggak ada? Enggak lah, sekarang kan banyak. Jadi saya cerita dari agak awal ya. Dunia konten kreator saya sudah tertarik sudah lama. Jadi saya melihat-lihat tutorial tentang videografi, sinematografi. Saya jatuh cinta dengan itu. Saya belajar dari banyak tutorial. Dari sana berkembang ide, ya akhirnya jadilah konten seperti konten saya. Jadi saya nggak pernah kursus secara resmi, enggak. Cuma saya memang ketika saya sudah tertarik dengan satu hal, saya akan belajar mati-matian. Ngulik terus? Ngulik terus,
melihat tutorial-tutorial dari luar negeri mungkin untuk mencari inspirasi itu nggak main-main, artinya sehari-hari saya lihat itu, sehari-hari saya nonton tutorial semacam itu. Ya mungkin kembali lagi basic dunia arsitektur membantu, karena basicnya akan sama lah, artinya dunia visual itu sebenarnya akan sama. Dunia arsitektur yang dihasilkan juga gambar-gambar visual, dunia konten kreator juga kurang lebih seperti itu, jadi ada benang merah. Bisa jadi itu privilege saya, jadi pendidikan saya di dunia arsitektur itu mempunyai sumbangan untuk konten-konten saya. Kalau menarik ke belakang nih Om, tadi Om cerita mulai konten tuh 2018 ya. 2018. Berarti udah di umur 40-an baru ngulik multimedia ya? Yes. Saya termasuk orang yang lahir terlalu cepat ke dunia ini. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya untungnya saya masih kebagian. Dan masih mau belajar banget. Ya itu harus. Harus. Artinya memang jadi begini. Ada hal yang mungkin belum pernah saya sampaikan ini. Saya memiliki anak itu terlambat. Oh. Saya sudah hampir umur 40 tahun baru memiliki anak. Saya tahu dunia anak-anak saya nanti akan sangat digital. Jadi mau tidak mau, akhirnya saya punya pikiran bahwa saya juga harus masuk ke dunia digital agar setidaknya meskipun saya tidak mungkin mengejar kedigitalan anak saya, setidaknya saya masih bisa mengikuti lah. Saya nggak awam-awam banget. Itu termasuk yang mendasari, salah satu yang mendasari. Di samping memang saya juga jatuh cinta dengan dunia konten kreator. Kurang lebih itu yang mendasari. Kalau tempat-tempat pengambilannya ya Pak Om, kan kayak di pinggir sawah, kayak di pinggiran gubuk gitu. Itu sekitaran sini aja? Itu seputaran desa tempat saya tinggal. Karena kebetulan saya juga bukan orang yang hobi traveling kayak Tommy. Jadi seputaran sinilah. Cuma dari banyak hal yang saya pelajari tadi, saya belajar begini. Ternyata objek-objek yang biasa itu kalau kita bisa memframingnya dalam kamera itu kita bisa artinya dengan belajar itu menghasilkan sesuatu yang beda. Bisa jadi orang-orang nggak tahu bahwa tempat saya mengambil gambar itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Benar-benar tempat yang biasa. Cuma itu artinya ketika kita belajar framing, belajar ini. Jadi dulu gini, saya termasuk ada hal yang penasaran begini. Saya lihat di video-video para videografer terkenal, itu saya tahu ini lokasi ini jelek sebenarnya. Tapi kenapa bisa jadi baik, bisa jadi bagus. Nah dari sana saya penasaran, bagaimana membuat bagus lokasi yang sebenarnya ini jelek. Itu termasuk yang bikin saya penasaran. Jadi dari sana saya mencoba, oh ternyata kurang lebih caranya seperti ini. Agar lokasi yang bisa dikatakan jelek ini menjadi bagus di gambar, di video ataupun di foto, kurang lebih seperti itulah. Berarti kembali ke si tangan siapa yang ngambil ya? Yes, jadi ya tetap apapun kuncinya sebenarnya kan manusianya. Kuncinya tetap manusianya. Skill ataupun feeling kita seperti itu. Sebelum kayak sekarang nih Om, pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya bakal gede juga akunnya gitu? Sekarang di Instagram kan 200 ribuan gitu. Pernah kepikiran nggak dulu Om? Saya kira bahkan konglomerat itu nggak yakin kalau dulunya waktu awal dia akan jadi konglomerat. Saya yakin. Iya. Nggak ada yang menyangka. Para konglomerat itu juga nggak berani bercita-cita dari konglomerat, enggak. Mereka juga hanya menjalani sesuatu dengan konsisten, dengan serius, tahu-tahu menjadi konglomerat, tahu-tahu menjadi konten kreator. Saya yakin seperti itu. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sempet kaget nggak Om awal-awal pas kontennya udah naik gitu, kaget nggak? Kaget banget. Oh iya? Kaget banget. Jadi nggak menyangka teman-teman dari yang sekarang domisilinya sudah jauh, pada kirim lewat WhatsApp, ini kontenmu, ya excited sekali. Ya nggak nyangka ternyata
diterima. Itu setelah ratusan konten saya buat tapi. Setelah ratusan ya? Ratusan konten saya buat dan nggak ditonton orang. Berbulan-bulan? Tahun bahkan. Bukan hanya bulan, tahun. Ya? Tahun. Berbilang tahun konten nggak dilihat orang. Tapi sejauh ini prosesnya sebelum itu menikmati aja? Ya itu, karena basicnya seneng. Artinya, ya memang saya seneng. Artinya ketika saya berhasil membuat satu konten itu aja sudah seneng. Terlepas ini mau ditonton atau enggak, saya melihat itu aja sudah seneng. Saya sendiri sudah seneng. Apalagi kalau kemudian sekarang konten itu ternyata banyak direspon dengan positif oleh banyak teman-teman di luaran sana, ya itu tambah semangat lah. Setidaknya seperti itu. Biasanya kalau kontennya udah naik, Om, followernya naik, ada tuh DM macam-macam gitu. Ada yang aneh-aneh gitu nggak sih, Om? Yang bikin Om nggak nyaman gitu? Banyak. Misalnya? Jadi yang curhat masalah-masalah pribadi, ada yang curhat dengan mantan, harus bagaimana. Bahkan lucunya gini, saya pernah bikin konten eksperimen. Kayak gimana tuh, Om? Saya lihat orang-orang sangat suka dengan peruntungan-peruntungan. Misalnya yang lahir hari ini punya peruntungan seperti ini, saya eksperimen. Ternyata konten itu benar-benar rame. Jadi yang lahirnya Senin Pon akan seperti ini, yang lahir Senin Wage akan seperti ini. Itu ternyata rame. Dan akhirnya banyak DM yang masuk, minta mereka diramal. Pak D, saya lahir hari ini, suami saya lahir hari ini, kira-kira bagaimana kelanjutan perkawinan saya. Jadi mereka pikir, ya itu, saya semacam paranormal atau gimana, saya nggak tahu. Orang pinter. Itu benar terjadi, ya, orang pinter. Tapi kontennya bercanda. Nah, padahal itu semacam eksperimen. Oh ternyata, ya memang mereka suka dengan hal-hal yang menjanjikan peruntungan. Nah, jadi artinya dari sini saya melihat, kalau saya hanya ingin konten saya rame, saya bikin aja konten yang menjanjikan peruntungan-peruntungan berdasarkan metafisika, semacam paranormal, itu dijamin rame. Dijamin rame. Cuma kembali kan sebenarnya itu bukan saya banget. Artinya cuma sekedar satu kali bereksperimen, dan ternyata itu saya dianggap orang pinter. Baik lagi ke obrolan awal kita pas di luar tadi. Karena Om katanya milih nggak harus di kota, berprofesi sebagai arsitek gitu. Om milih di sini, stay itu gimana? Kenapa akhirnya memilih begitu? Ya mungkin ini tipikal saya sebagai orang Jawa yang menurut saya bukan bangsa perantau ya secara umum. Termasuk saya, artinya saya benar-benar jago kampung. Jadi sejak awal saya memang ingin besar, mendewasa, bahkan menua di desa tempat saya lahir. Jadi ketika saya lulus kuliah, ya sudah pikiran saya harus bisa kerja dari di tempat saya lahir, di kampung halaman saya. Ya sesederhana itu. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Kalau masalah lain-lain, kebetulan gini ya, artinya profesi arsitek itu kan sebenarnya profesi yang sangat kota ya sebenarnya. Iya, dibutuhkan di kota. Nah, profesi yang sangat kota. Cuma yaitu saya agak suka berpikiran yang tidak mainstream. Jadi kalau semua teman-teman saya ke kota, saya justru ingin ke desa. Walaupun itu tentunya dengan banyak tantangan, artinya. Tapi mimpi saya untuk hidup di desa nggak terbendung, artinya ya saya harus mendidik masyarakat, saya harus memperkenalkan profesi saya yang dibilang baru di tahun, apalagi di tahun 90 2000-an. Itu benar-benar nggak dikenal profesi arsitek. Untungnya ada lagi privilege saya. Saat itu di TV-TV mulai ada acara-acara berbau arsitektur lah. Iklan-iklan tentang perumahan bagus-bagus mulai muncul. Itu sudah mulai ada. Jadi setidaknya orang-orang sudah melihat itu di TV. Jadi saya dipermudah itu ketika memperkenalkan profesi ke orang-orang yang sebelumnya nggak mengenal.
Itu termasuk privilege saya. Berarti pelan-pelan profesi arsitek mulai diterima di sini? Setelah beberapa tahun. Jadi, ya gitu, jadi lucu. Dulu saya pertama kali berpraktek, kadang karena saya tahu kebetulan saya perokok ya, kadang cuma dikasih rokok 1 press. Ada yang selesai saya desain, dikasih itu susu 1 kotak. Ya saya terima karena memang mereka masih melihat kertas yang kita hasilkan. Ini berapa lembar sih? 30 lembar kertas, paling harganya segini. Kalau dengan rokok ini setara lah, sudah masuk lah. Kurang lebih seperti itu. Cuma lama-lama ini agak susah saya ceritakan. Jadi ada keajaiban-keajaiban lah. Cuma saya bingung menceritakannya. Jadi sampai akhirnya profesi ini bisa saya jadikan pegangan hidup, walaupun sebelumnya seperti itu. Bahkan di kalangan teman-teman saya yang satu angkatan di arsitektur, saya terkenal dengan arsitek rokok sama arsitek susu. Gara-gara? Gara-gara yaitu selesai desain dikasih rokok 1 press, dikasih susu 1 kotak itu. Jadi saya arsitek susu, arsitek rokok. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika itu mau-mau aja? Jadi gini, ini panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa Om. Seperti kurang lebih warna di konten saya. Jadi sejak awal bekerja bahkan saya tidak pernah memikirkan tentang uang. Oh. Itu sejak saya lulus dan saya bekerja. Jadi dalam pikiran saya sejak saat itu ya uang itu efek samping lah. Efek samping. Saya mengerjakan sesuatu dengan sebaik yang saya mampu, selebihnya uang itu bukan urusan saya lah. Saya nggak mikir. Jadi ketika dikasih apapun, ya saya terima dengan senang hati. Saya nggak pernah menggerutu, nggak pernah merasa gimana, nggak. Ikhlas saja. Dikerjain dulu. Ya kebetulan saya senang mengerjakannya, dan memang ya tugas saya cuma mengerjakan itu. Soal besar kecilnya rezeki itu dalam pikiran saya, bahkan sampai hari ini itu sudah bukan wilayahku. Oh. Itu sudah wilayah lain lah yang nggak bisa saya kendalikan, jadi nggak pernah saya pikir. Ini benar, jadi prinsip yang saya pegang sejak pertama kali saya bekerja. Penting kerjain dulu. Iya. Hasilnya urusan nanti. Nah, urusan nanti. Apalagi terkait dengan nominal, itu benar-benar udahlah, itu bukan urusan kita. Sama kayak konten gitu ya, On. Kalau di awal-awal mikirin duitnya, capek nggak sih Om? Selesai. Jadi apapun kalau berangkat kita sudah ekspektasi tentang uang, selesai. Karena nggak ada yang mudah. Bener-bener semua hal yang ingin kita kerjakan itu nggak ada yang mudah. Semuanya susah. Jadi kalau mindset kita ketika berangkat itu berangkatnya sudah dari uang, 1 tahun, 2 tahun, ternyata nggak sesuai dengan harapan, ya kita pasti berhenti kan. Nah, berhenti. Karena kan banyak tuh orang yang katanya jadi konten kreator tuh duitnya banyak. Kayaknya enak. Ya mereka kan nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya. Kalau mereka tahu prosesnya, mungkin mereka juga nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Menjadi konten kreator sebenarnya sederhana kan. Kelihatannya sederhana. Tinggal bikin konten posting. Nah, tinggal bikin konten posting. Itu melelahkan kan. Nah, itu sebenarnya melelahkan, capek, buang waktu. Kalau ngomong hasilnya, Sama kayak Om kan, bikin kutipan aja, itu kan kalau misalnya, kutipan kan beda-beda terus ya, Iya. dipikirin pasti ya, sangat dipikirin. penyusunan Jadi, katanya. betul. Jadi ketika saya punya ide tentang sesuatu, saya tulis, saya coba rekam, saya coba bikin videonya, ternyata kelewat terlalu panjang. Nah, nanti orang bosen, harus saya perpendek, saya revisi lagi. Sampai durasinya kira-kira sependek mungkin, sepadat mungkin. Berarti kalau Om ngambil video di HP, Iya, voice over,
Voice over dengan HP juga. Ngedit di? Ngedit di HP. Nggak mau kalah sama anak muda sekarang ya. Kalau rekamannya di mana? Rekamannya baru nemu ide, jadi saya kan nggak punya studio yang kedap suara, sementara tempat saya ini kan banyak suara ya. Akhir-akhir ini ketemu ide di dalam mobil, jadi ternyata ada mobil yang bisa saya jadikan tempat untuk saya voice over. Saya tutup rapat-rapat, sudah di dalam saya rekaman suara, dan alhamdulillah hasilnya lumayan, artinya walaupun nggak proper banget tapi lumayan lah. Enak banget didengerin. Nah, sudah lumayan. Berarti banyak anak muda sekarang katanya mau bikin konten harus semuanya mahal-mahal, harus iPhone, harus ini, harus beli itu. Itu nggak terlalu penting ya Om? Nggak terlalu penting, artinya begini. Gear atau peralatan ya memang kalau dibilang penting juga penting. Tapi manusianya, skillnya dan sebagainya itu jauh lebih penting artinya. Sebagus apapun alat, kalau skillnya nggak ada, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi tetap manusianya. Bisa kita akali, kalau kita punya alat sederhana, kita kenali kelemahannya, sama. Jadi dengan handphone saya mengenali, oh kelemahannya kalau mengambil misalkan jam segini, ini lemah HP, kena hasilnya akan jelek. Berarti saya harus menyiasati waktu. Saya ngambil video harus pagi atau sore. Contohnya seperti itulah. Jadi walaupun alatnya sederhana, tapi kalau kita mengenali karakteristiknya, kelemahannya seperti apa, berarti kita bisa meminimalkan kelemahan dari alat yang kita punya. Dengan itu, ya saya nggak tahu sih. Nggak tahu juga, setidaknya ternyata konten saya bisa dinikmati dengan banyak orang. Saya nggak tahu pikiran saya ini benar atau enggak, tapi yang kenyataannya banyak orang yang suka. Itu udah pencapaian ya? Nah, itu pencapaian tersendiri dengan ya alat yang ala kadarnya. Tripod saya juga tripod harga 80.000. Tapi dikerjain maksimal semua. Soalnya kalau mahal-mahal bisa hilang, Pak. Saya taruh pinggir jalan, saya naik sepeda, ini lenyap, Pak. Jadi harus tripod yang murah. Di sini kan banyak anak-anak muda katanya mau sharing itu Om. Ada yang mau ikutan ini nggak, bikin konten nggak? Kalau yang mau ikutan banyak. Tapi yang punya apa ya, atau passion atau apa, saya agak susah menyebutnya. Bahasa sederhananya niat aja lah. Oh niat. Nah niatnya ini yang menurut saya masih kurang. Karena mungkin mereka nggak menyangka bahwa membuat konten itu sesusah ini. Iya. Ternyata membuat konten itu semelelahkan ini, sesusah ini, itu banyak yang nggak menyangka. Jadi 1-2 kali mereka juga akhirnya, sudah kayak ogah-ogahan. Banyak. Ini cuma mental di awal? Yes. Menurut Om apa tuh yang jadi problemanya di era sekarang? Ya mungkin pengaruh media sosial ya, artinya di sana kan memang banyak menyuguhkan sesuatu yang indah-indah lah. Nah, mereka menangkapnya hanya sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang ujung dari sebuah perjuangan ini yang dilihat, tapi perjuangannya enggak dipelajari. Dan memang enggak ada yang mengajarkan itu. Enggak ada yang mengajarkan itu. Bahkan yang istilahnya flexing itu kan memang anak muda yang banyak kemakan flexing. Padahal sebenarnya proses yang benar jelas nggak seperti itu. Begini, kalau saya ilustrasikan. Sejak dulu saya meyakini begini. Sesuatu yang benar pasti tidak pernah diiringi oleh iming-iming tentang uang. Iming-iming tentang kekayaan, iming-iming tentang kesuksesan, itu nggak ada. Nggak ada. Perusahaan-perusahaan raksasa itu nggak pernah merekrut karyawan dengan janji-janji, misalnya pabrik yang tingkat nasional. Misalnya gudang garam lah, pabrik rokok. Ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya? Nggak apa-apa.
Ilustrasi kan? Nah, Ilustrasi kan? nggak ada, misalnya ada dibutuhkan manajer apa, dijamin akan kaya dengan gaji, nggak ada. Oh iya, benar. Yang benar pasti mereka siap bekerja keras, siap menerima tantangan, siap bekerja dalam tekanan. Iya. Yang benar pasti seperti itu. Jadi Susahnya dikasih tahu. iya, ketika diberi di awal sudah dijanjikan sesuatu yang enak-enak, kekayaan, itu pasti nggak benar. Sudah itu aja menurut saya. Makanya konten kreator ya, terkenal, banyak endorse. Nah, itu enggak, enggak semudah itu. Endorse gimana Om? Enak Om? Ya, masing-masing lah. Artinya itu tentang pilihan hidup. Jadi enggak sesederhana bahwa endorse itu enak, tergantung. Seperti saya misalnya, karena saya bikin konten itu ya memang dari hati, artinya saya seneng. Jadi ketika ada endorse tidak otomatis saya seneng. Misalnya ketika endorse-nya harus mengintervensi saya bikin konten, Ya. itu saya nggak nyaman. Jadi kalaupun ada endorse, ya saya harus bebas. Kalau saya bebas bikin kontennya, oke lah. Tapi kalau sudah mulai mengintervensi harus begini, sejauh ini saya masih agak susah. Untuk itu. Untuk itu. Nulis gimana Om buku? Jadi? Ini sedang dalam proses. Jadi ya karena banyak permintaan dari teman-teman follower, kapan bisa baca bukunya Pak Debinawan Arif. Ya akhirnya dari sana muncul ide, wah ini kelihatannya tantangan baru. Jadi tantangan baru yang harus saya coba. Mungkin saya bisa. Makanya mereka menanyakan, ya dari konten mungkin banyak teman-teman yang menganggap kira-kira kalau menulis buku saya mampu. Makanya ini saya sedang belajar ke arah sana. Lagi ongoing berarti ya? Ongoing. Tapi menikmati nggak nulis buku? Belajar menikmati. Karena saya nggak bisa mengerjakan sesuatu tanpa saya bisa menikmatinya. Jadi kalau digambarkan, otak saya lebih ke seniman sebenarnya. Ya, kelihatan. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, itu harus saya seneng. Kalau nggak seneng, saya nggak bisa. Ya sama seperti Tommy lah kurang lebih. Enak kemarin konten-konten yang terbaru. Awal, sepedaan, kelihatan jauh lebih sederhana, menikmati hidup. Itu banyak orang sekarang yang nggak mendapatkan momen itu, Om. Jadi begini, ya karena kebetulan saya tinggal di desa, artinya ya ini yang saya punya, ini yang harus saya sampaikan ke orang-orang. Saya juga sempat mikir bahwa tidak semua orang punya punya sawah, punya suasana sawah, punya suasana desa, itu enggak semua orang. Jadi ya saya berspekulasi, barangkali nanti banyak teman-teman di luaran sana yang bisa menikmatinya. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa, saya menyukainya. Ternyata kebetulan banyak yang menyukai juga. Karena yaitu, saya lihat sebenarnya begini, saya lihat video-video yang bagus itu sebenarnya suasana kota. Saya melihat itu. Jadi kalau video itu suasananya kota, urban, itu keren. Cuma saya kan nggak punya itu. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya saya harus itu mengeksplor desa tempat saya tinggal. Pasti kan banyak komentar yang muncul tuh Om, yang di postingan Om kan, atau DM juga. Dari semua yang muncul itu, dari sisi Om, apa yang paling berkesan gitu? Sampai sekarang tuh kalau misalnya ingat momen itu kayak, duh nggak nyangka banget nih bisa begini. Gitu.
ada begini. Jadi banyak yang DM yang masuk itu begini, kurang lebih seperti ini kalimatnya. Jadi banyak yang merasa terpuruk, merasa sedang jatuh setelah melihat konten-konten yang saya buat. Itu ibarat api, itu seperti menyala kembali. Menyala kembali, itu yang saya nggak menyangka. Saya nggak menyangka bahwa impact-nya ternyata sebuah konten bisa sebesar itu. Itu banyak, benar-benar banyak. Saya sampai terharu kadang. Oh iya. Masa sih konten seperti ini aja bisa sampai sebegitunya, tapi itu betul. Jadi banyak dia masuk yang kurang lebih seperti itu. Jadi dengan konten-konten itu seperti nyala apinya membara kembali. Dan kebetulan memang warna konten saya kan seperti itu. Warna konten saya, ini saya cerita yang mungkin terlewat ya. Jadi tema konten saya sebenarnya kan memang menemani teman-teman yang sedang berjuang. Menemani teman-teman yang sedang berjuang. Itu tema besarnya. Oke. Tema besarnya itu menemani. Jadi di sana ada kegagalan, menerima kegagalan itu seperti apa. Berjuang itu susah, jalannya nggak mudah. Tapi ya kita itu harus terima. Tema besarnya kan itu. Cuma kadang saya buat dengan feel yang berbeda, walaupun sebenarnya itu aja sebenarnya. Kalau diperhatikan dengan seksama ya kurang lebih temanya seperti itu. Benang merahnya ya. Nah, benang merahnya itu cuma saya buat dengan versi berbeda, dengan vibe yang berbeda, cuma itu. Jadi tema besarnya itu menemani orang-orang yang sedang berjuang. Karena sebenarnya saya sendiri juga sedang berjuang. Nah, jadi kurang lebih saya juga merasakan apa yang dirasakan mereka. Itu Pak Tommy. Jadi kelihatan ya kalau di kontennya quotes-quotesnya, vibes-nya kayak ngobrol gitu ya jadinya Om. Bukan kayak ceramah di depan semua orang menceramai, nggak kayak gitu ya. Kayak berdialog ya. Iya. Berasa banget. Jadi ya mungkin karena itu, karena konsep saya memang itu menemani. Kita sama-sama berjuang sebenarnya. Karena saya sendiri di usia yang sudah tidak muda lagi itu harus berjuang lagi. Belum berhenti? Belum berhenti, bahwa ternyata kehidupan itu tidak berhenti. Perjuangan itu tidak pernah berhenti. Ternyata. Ada proses terus ya? Ada proses terus. Dulu saya menyangka ketika umur 50 tahun, sudah akan mapan, enak, gini-gini sudah autopilot. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke nih Om, terakhir nih. Pesan dari Om Minawan Arif nih buat teman-teman yang mau bikin jadi konten kreator gitu. Apalagi buat yang muda-muda kan, yang tadi kita singgung juga. Ya. Jadi begini, dari segi bahasa ya, konten itu kan isi ya artinya kurang lebih ya. Iya, isi. Jadi konten kreator itu kan pembuat isi. Kita membuat isi. Adapun berbagai macam platform itu kan hanya medianya untuk menyampaikan isi. Ya. Jadi idealnya anak muda atau siapapun itu yang pengen jadi konten kreator, itu harusnya di dunia nyata memang sudah memiliki isi. Oh, oke. Ya. Kalau mau bikin konten tentang masak misalnya, ya artinya kamu harus jago masak dulu. Nah, di dunia nyata kamu memang jago masak. Kamu seneng masak, hobimu masak, kamu memang jago. Nah, itu yang harus dikontenkan. Karena kita membuat isi, kan nggak masuk akal kita membuat isi, tapi kita sendiri sebenarnya belum ada isinya. Jadi Gitu. jangan karena bikin konten, karena ngeliat orang lain. Yes. Kita coba juga. Enggak. Melihat orang lain itu ya orang lain yang setidaknya samalah dengan, oh isi ini kira-kira sama dengan saya. Dia memiliki isi A, saya punya isi A. Saya coba buat konten seperti dia lah, nggak apa-apa awal-awal. Untuk belajar memang meniru itu proses belajar yang paling efektif Ya, untuk belajar. Selanjutnya harus dengan versi kita sendiri. Tapi itu, jadi poinnya kita harus punya isi dulu. Kalau kita mau bikin tutorial misalnya
memperbaiki mesin cuci, ya harus kita memang jago dulu memperbaiki mesin cuci. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Om. Om kan 28 tahun jadi sebagai arsitek kan ya, di Yeah. bidang itu. Kemudian sekarang mulai beralih ke konten kreator dan sebentar lagi jadi penulis kan. Nulis buku nih. Ya, Dan saya yakin juga banyak orang yang pengen. Om tuh nanti pengen dikenalnya sebagai siapa itu? waduh ini. Saya hanya ingin dikenal sebagai orang desa gitu aja. Itu aja, Iya, sebagai orang desa. orang desa. Saya agak susah menggambarkan. Hmm, Kalau harus memilih konten kreator, konten kreator. ya, orang desa yang menjadi konten kreator. Artinya begini, pesannya. Sekarang lokasi di mana kita tinggal itu sudah nggak berarti apa-apa. Mau Oke. tinggal di kota, mau tinggal di desa, banyak yang bisa kita kerjakan. Itu poinnya. Makanya poin bahwa saya orang desa itu begitu penting karena selama ini sejauh inilah tinggal di desa itu masih menjadi semacam kekurangan. Artinya, aduh saya tinggal di desa, apa yang bisa saya lakukan itu masih banyak terjadi. Jadi makanya poin bahwa saya orang desa itu poin penting yang harus saya munculkan. Karena pesannya dari desa sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Kebetulan adik saya penulis, kalau boleh dibilang juga reputasinya sudah nasional, itu juga dari desa. Dia ngerjain dari desa semua. Mengerjakan menulis dari desa, semuanya diproses dari desa. Sekarang sudah nggak ada kendala. Artinya desa sudah bukan lagi tempat kelas 2 lah. Sama sekarang ini. Sama. Kesempatannya terbuka ya Om ya? Kesempatannya sama-sama terbuka, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau proses pengerjaan bukunya lancar, kira-kira tahun ini bisa Om? Bisa. Bisa Jadi ya? planningnya pertengahan 2023 ini kelar planningnya. Semoga ya, kita tunggu nanti ya teman-teman semua. Soalnya gini kadang, kalau misalnya kita ngeliat di media sosial, banyak informasi ya. Kalau satu buku kan enak, dari awal sampai Ya. akhir gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya memang kebetulan banyak juga teman-teman follower yang menanyakan. Jadi akhirnya saya tergerak ingin menerbitkannya dalam bentuk buku. Oke, makasih banyak Om waktunya. Sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin. Tapi untuk kali ini segitu dulu. Selamat menikmati semuanya teman-teman sekalian. Jangan lupa nanti tungguin buku dari Om Binawan Arif. Saya rasa ini pasti bagus banget nih buat kita semua. Karena dari tadi udah enak tuh menemani orang-orang yang sedang berjuang. Karena saya Ya. juga sedang berjuang. Oke. Terima kasih banyak. Selamat menikmati.